Kota Petajani untuk memenuhi tugas mata kuliah etika profesi guru. Perkenalkan, saya Radika. Perkenalkan, saya Fadila. Saya Dea Delia. Saya Pipa Opia. Saya Nabila Sabila. Saya Elizabeth. Saya Muhammad Nazka Farid. Saya Nisrina Riandini. Saya Naila Abdullah. Saya Muhammad Farida Kompas. Saya Nadia Artanti Supriyatna. Dan saya Ahmad Fajar Yadi. Selamat mendengarkan. Etika itu kan kalau menurut saya pribadi ya, ini kan jadi maksudnya karena kita bukan dari segi apa Indonesia macam yang kita tahu di sini dalam Petajani yang kita pakai sebagai etika untuk guru-guru itu adalah tentang kesepakatan dulu, tentang aturannya, guru-gurunya kesepakatan. Jadi ada kemungkinan etika di sini mungkin berbeda dengan etika di sekolah lain. Jadi etika di sini yang kita pahami itu ya suatu aturan mungkin ya, suatu aturan yang harus kita sepakati bersama di sini sama guru-guru. Apakah itu yang bolehnya, do and dance-nya, kayak gitu untuk etika. Apa ya, etika, kalau aspek buat etika sih sebenarnya di sini yang paling ditekankan itu mengenai komunikasi. Ya gimana cara mereka komunikasi sama anak-anak, harus ada etikanya kan, dan komunikasi dengan anak, komunikasi dengan sesama rekan guru, etika dengan atasan, dengan bapak-bapak sekolah, dan juga etika dengan orang tua. Karena kan etikanya mungkin berbeda ya cara komunikasinya sama anak-anak sekarang yang mungkin generasi alpha gitu kan, generasi Z itu beda juga cara penanganannya, cara komunikasinya. Jadi yang paling kita tekankan di cerita ini tentang etika itu sebenarnya kebanyakan di komunikasi gitu. Begitu juga ke orang tua A, orang tua B, orang tua yang mungkin sebagai abdi negara, orang tua yang sebagai pengusaha, orang tua yang dianggap punya masalah di keluarga itu berbeda cara berkomunikasi. Ya, kita sangat penting perannya sangat penting. Jadi kalau misalkan setiap guru tidak menjalankan etikanya, akan dibahas komunikasi, akan ditanya masalah antara baik mereka bersama guru, sesama rekan ataupun sesama antara guru dengan siswa. Etika di kita yang kita sepakati, di mana si guru itu tetap harus kita bisa profesional, gitu ya, dengan perilaku mereka terhadap si peserta didik. Pertama, tidak ada membeda-bedakan antara peserta didik satu, peserta didik dua, gitu kan? Etikanya seperti itu. Terus tidak ada tidak ada kayak si anak sama guru itu kayak teman terlalu dekat, merasa teman banget, dia bisa ngalahin, itu tidak ada seperti itu yang diperbolehkan. Jadi tetap harus ada batasan antara dia itu sebagai guru dan juga sebagai peserta didik. Gitu. Nah, yang paling ditekankan di sini sebenarnya keobjektifitasan guru itu ditakutkan ketika etika dia sebagai guru terhadap anak didiknya, terhadap orang tuanya itu berpengaruh terhadap proses KBM itu. Misalkan ketika si orang tua itu ternyata baik banget terhadap gurunya, ketika dia orang tahu terhadap guru itu dia selalu ngasih dan sebagainya. Nah itu pelakuannya ditakutkan akan berbeda si guru terhadap anak dari orang tua itu. Nah itu tuh kita hindari seperti itu, gitu ya. Itu sebagai profesi ya, suatu profesi itu harus ada kompetensi profesional, dan itu tuh emang sangat penting banget gitu. Kalau misalkan kita tidak ada jiwa profesional, tidak ada kompetensi profesional, otomatis tidak akan mendapatkan pengakuan otomatis ya pasti ya, baik dari siswa, baik dari orang tua, ataupun dari lingkungannya, dan juga dari segi profesi. Yang guru itu sebagai profesi otomatis harus dihargai sebagai profesi. Ya, kenapa profesional penting gitu? Karena nanti kedepannya saya berharap ya pengennya guru itu dilakukan sebagai seorang profesional, mulai dari income ya kan, maksudnya seperti itu. Pertama kita sebenarnya lakukan evaluasi, kita melakukan supervisi, kita melakukan controlling setiap hari gitu kan, dan beberapa bulan. Terus di samping itu juga setiap awal semester juga kita rapat kerja, kita akan mengundang mungkin dari pengawas, dari pihak luar, itu berbicara tentang profesional guru gitu. Kemana tadi juga pernah dari pengawas membahas tentang kepegawaian gitu. Jadi ada kayak pendidikannya lah untuk guru-guru bagaimana bersikap sebagai profesional. Pendidikan juga ya, di pendidikan Kabupaten Bandung itu kayak pembinaan kelembagaan. Nah, pembinaan kelembagaan itu berbeda dengan pembinaan kepala sekolah negeri. Jadi pembinaan kelembagaan itu khusus untuk kepala sekolah yang swasta gitu. Nah, itu kemarin ada pembinaan seperti itu, dan itu tuh diwajibkan gitu. Dinas pendidikan itu diwajibkan untuk mengikuti kegiatan bintek kelembagaan. Nah, di samping itu kan sebagai pribadi gitu ya, sebagai pribadi guru, saya sebagai wakil kepala sekolah, kita tetap mencari ilmu dari luar. Sekarang kan ilmu banyak di mana aja, bisa dari YouTube, mungkin bisa dari media sosial, banyak di situ. Nah sekarang kan memang ada juga kayak aplikasi kayak PNM dan sebagainya, banyak lah seperti itu. Jadi itu untuk supaya meningkatkan kualitas diri pasti ya, terus nantinya pasti meningkatkan kualitas lembaga. Lembaga itu termasuk salah satunya guru-gurunya juga. Kita itu masalah waktu.
masalah waktu yang sangat apa ya, terbatas gitu ya. Masalah waktu nggak terbatas, apalagi untuk guru-guru gitu ya. Guru-guru di sini full day dari pagi sampai sore. Jadi untuk mengembangkan kompetensi itu, tantangan yang paling besar itu masalah di waktu gitu. Dimana guru ketika udah selesai mengajar pasti dia kan lelah ya. Beda ya, guru menghadapi anak-anak dengan mungkin di pabrik dan sebagainya menghadapi mesin. Menghadapi anak-anak kan capek banget. Nah jadi ketika waktu kosong itu pasti digunakan untuk istirahat. Dan tidak semua guru-guru yang menggunakan waktu istirahat itu untuk mengembangkan kompetensi gitu, baik mengembangkan kompetensi pedagogiknya, profesionalnya, sosialnya, kayak gitu. Nah jadi yang paling utama tantangan itu ya di waktu itu. Itu di awal semester aja, baik itu di awal semester 1 ataupun semester 2 itu aja. Jadi untuk pendidikan dan kompetensi lah yang bareng-bareng semua itu ada di situ, jadinya kita ngambilnya. Kalaupun nanti misalkan ada wajib-wajib dari dinas ataupun lain sebagainya, itu mungkin kita bisa mengirimkan misalkan guru-guru yang diharapkan bisa mendapatkan pelatihan itu dikirimkan, dan di sini diinfal oleh siapa rekan-rekannya gitu. Kalau misalkan kita perlu ada pertemuan khusus satu hari full, ya berarti kita melakukan kegiatan itu di hari Sabtu. Karena kita kan belajar dari Senin sampai Jumat, nah Sabtunya kosong, nah itu bisa menggunakan itu untuk pendidikan kompetensi. Tapi kan tidak bisa kita setiap Sabtu ya, karena guru juga harus istirahat lah, betul untuk keluarganya. Kalau sama anak-anak gitu ya, kalau sekarang dia masih anak kecil gitu ya, masih belum beda dengan anak-anak SMP, SMA gitu kan. Saya mengajar itu saya kebetulan di sini ya, di Pejokta. Ya, jadi tidak ada touching atau sentuhan yang mengarah terhadap bagian-bagian pribadi dari anak-anak gitu ya. Itu penerapannya, karena walaupun mereka anak-anak itu kan tetap wilayah pribadi mereka yang tidak boleh kita sentuh ataupun tidak boleh kita lihat gitu. Itu penerapan polisi terhadap anak. Kalau misalkan penerapan polisi terhadap etika terhadap guru-guru dan sebagainya itu tetap dibatasi ketika komunikasinya atau kita lakukan yang baik dengan bahasa yang baik seperti itu. Ya, jadi tidak sedekat apapun kita dengan guru gitu, kita serta-merta kita bisa caplak, bisa segera diomongin, bisa segala seenaknya berbicara, tapi kita tetap menjaga bahasa yang betul kata yang baik. Mungkin pengalaman penerapan etikanya itu lebih komunikasinya seperti itu. Jadi kita mengajar, ya kita menjaga tidak ada sentuhan-sentuhan yang ke alat-alat pribadi, bagian-bagian pribadi kita. Emang pasti adalah gitu ya, yang disengaja dengan yang sengaja. Berarti ada yang mulai dari levelnya itu adalah yang ringan masih bisa dimaafkan, terus yang sedang mungkin ada teguran-teguran keras, dan itu juga ada yang melanggar etika yang cukup berat, tidak bisa kita terima. Itu konsekuensi ini sudah dikeluarkan, dikeluarkan dengan cara bincang secara baik-baik. Jadi kejadian-kejadian kayak di luar gitu ya, itu sebenarnya jadi pelajaran buat kita semua gitu ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena nggak serta-merta mentang-mentang kita sebagai seorang guru kita seenaknya, nggak bisa, kita juga tetap harus ada etika profesionalnya gitu ya. Yang banyak-banyak di akhir-akhir ini juga menurut saya gitu ya, guru ada beberapa guru yang memang mungkin generasinya itu emang generasi milenial gitu ya, etikanya itu agak kurang gitu. Harusnya yang dulu-dulu itu tidak terjadi, nah sekarang terjadi. Itu juga kayak penggunaan media sosial segala macam. Hal-hal yang kita anggap dulu itu anak kita itu gagal, misalkan kurang, itu kita tuh malu gitu. Nah, sekarang kita tuh malu, ya udah kita keep, kita perbaiki. Kenapa si anak ini gagal? Nah, sekarang kan banyak di luar sana kekurangan si anak itu malah dijadiin konten, benar nggak? Si anak kenapa ini tuh tidak bisa membaca, malah jadi lucu-lucuan, tidak bisa membagi kan misalkan 24 bagi 3 berapa si anaknya nggak bisa, kan dijadiin konten. Pada akhirnya kan jadi pembelajaran sendiri untuk kita sebagai guru. Kemana aja nih gurunya? Dari mana nih? Misalnya SMP nggak bisa baca, nyalahin guru SD. Guru SD, SMA nggak bisa baca, nyalahin guru SMP. Berarti kan kayak gitu. Jadi ketika kita bermedia sosial juga sih harusnya dijaga juga oleh beberapa guru, dimana lucuan-lucuan anak itu harus disaring, mana yang harus diposting, mana yang tidak gitu ya. Jadi melihat fenomena yang terakhir-terakhir ini, saya kira tidak semua guru itu dianggap benar juga. Kadang masalah-masalah yang muncul buat guru itu muncul dari guru itu sendiri. Ya, kenapa diposting? Harusnya perbaiki lah. Kenapa dia nggak bisa baca? Kenapa dia nggak bisa itu? Bukan malah diposting, pada akhirnya saling menyalahkan, nyalahin kurikulum. Ini kurikulum merdeka. Nah, masa nyalahin kurikulum yang baru kan? Nyalahin menterinya, harusnya kan kita evaluasi sama-sama sebagai guru. Terus nggak bisa nggak ketika dalam media sosial itu berbicara sebagai guru ya, guru kan yang guru yang ditiru gitu, jadi emang harus benar-benar dijaga cara kita bermedia sosial. Kalau menurut saya pasti
tapi itu mungkin nggak tahu, si guru itu nggak tahu. Dan perbedaan budaya dari guru misalkan di sini ada beberapa yang baru pindah misalkan dari luar kota, nah itu perbedaan lingkungan rumah itu berpengaruh. Otomatis kan di sini dia belum tahu kesempatan etika di sini seperti apa sih gitu. Nah, itu pasti menjadi salah satu masalah juga gitu ya. Jadi muncul baru diredam. Nah, ini kayak gitu kalau misalkan ketika masalah etikanya itu muncul. Jadi perbedaan latar belakang mungkin ya, perbedaan latar belakang setiap guru itu pasti mempengaruhi terhadap penerapan etika itu. Terus yang kedua, menurut saya ya mungkin kehilafan manusia nggak luput dari hilaf, nggak luput dari dosa, nggak luput dari salah. Mungkin ketika satu momen dia terjerumus bisa jadi seperti itu. Ya, seperti itu. Yang kedua, yang ketiga mungkin kalau menurut saya lihat sih emosi sih. Terkadang kalau misalkan si guru tidak bisa mengontrol emosinya, mungkin dia bisa keluar dari etika yang dari atas ketika dasar profesionalannya, ketika dia lagi banyak masalah mungkin ya di rumahnya, banyak masalah gitu, sama pasangannya atau ada masalah sama anaknya, dibawa-bawa ke kelas, dibawa ke sekolah gitu. Harusnya kan kalau etika profesional, ya udah salah aja. Tapi kan kalau manusia itu terbatas, itu jadi salah satu masalahnya sih kalau dulu. Salah itu sih balik lagi ke pribadi masing-masing. Kalau misalkan cara menangani diri sendiri masing-masing itu pasti berbeda. Cuman kita tetap mengingatkan aja, tetap caranya hanya sebatas mengingatkan rekan-rekan kita, dulu mengingatkan kita menjaga profesionalitasnya, gimana pun gitu. Setidaknya mereka tidak membawa ke ranah kelas, gitu. Setidaknya gitu. Ketika dia masuk ke kelas, udah ya masalah-masalah di luar itu disimpan dulu. Itu mungkin kalau misalkan mau curhat-curhat ya udah nanti di ruang guru, misalkan ke tempat yang lain. Itu misalnya seperti itu. Jadi ketika di kelas anak-anak itu pasti nggak mau tahu juga gitu kan guru dengan dunianya dia gitu. Nggak akan nanya langsung itu kenapa? Pasti ada yang nanya tapi kan nggak semua sekolah gitu ya. Jadi ya salahnya tetap jangan dibawa ke dalam ruang kelas. Kalaupun perlu teman bercerita gitu ya, itu dilakukan di ruang guru di luar dari adanya kelas tadi. Ya kita bilang kita sudah ada guru yang konseling juga gitu ya, ada guru yang konseling itu selain untuk anak ya kalau guru perlu ngobrol misalkan dengan bagian mereka juga silahkan, jangan dilarang itu berbagi lah dengan guru yang lain ya gitu ya. Jadi di saat ini kalau misalkan etika gitu ya, si guru itu harus punya komunikasi yang baik dengan rekan-rekannya. Setidaknya kan kalau misalkan dia sebagai guru baru dia nanya yang ini boleh nggak, yang ini boleh nggak, yang itu boleh nggak, jadi dia tahu aturan-aturannya seperti apa. Ya, jadi dengan langsung inisiatif sendiri, bagus inisiatif sendiri, ketika ada bagusnya, cuma kan kalau melanggar etika kan jadinya nggak bagus juga gitu ya. Jadi baiknya ada komunikasi dengan guru-guru yang lain. Itu masa-masa transisi itu ya, sekarang tuh kemarin kan. Jadi segala bentuk pelatihan, segala bentuk ilmu yang pengen dikasih pemerintah itu semuanya dikasih di aplikasi itu, di PMN itu, ya di PMN itu semuanya aplikasi itu dikasih. Nah itu kan yang harus muncul itu dari kesadaran si guru. Kalau misalkan guru nggak punya kesadaran, otomatis PMN itu nggak akan dibuka sama sekali, gitu kan? Beda lagi dengan cara si pemerintah itu mengadakan unit khusus misalkan tentang profesional, dipanggil guru kelas ini misalkan untuk membahas tentang profesionalitas gurunya. Nah itu kan beda lagi, otomatis dia harus hadir, jiwanya harus hadir, adanya di tempat itu. Nah sekarang itu mungkin karena kita lagi menuju digitalisasi semuanya, aplikasi, Bajum gitu. Nah itu tuh tidak efektif 100% gitu. Baik lagi ke pribadi masing-masing. Jadi menurut saya sih tetap harus digitalisasi tetap harus ada gitu ya. Tapi hasilnya atau apa luringnya kegiatan tatap muka langsung dengan pemateri, dengan pemerintah,